Terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Dapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dari Malaysia misalnya. Ya. Viral di media sosial pernyataan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, seorang menteri menurut Mimin, tak pantas berkata seperti itu. Dalam pernyataan Menteri Dalam Negeri ini, ramai yang kecewa baik itu rakyat Indonesia bahkan Malaysia. Khususnya Malaysia merasakan kecewa bahkan sakit hati. Komentar salah seorang warganet Malaysia nyatakan tersinggung dan muak atas statement Tito Karnavian karena sebut bantuan dari Malaysia tak seberapa. Nih videonya. Terima kasih banyak kepada BSR dari Kuala Lumpur yang sudah membantu kali ini kali kedua. Kita buat dari hati, biar NGO, alright, Blue Sky Rescue and Polyclinic Gomez. Ada buat 2,000 kilo ubat untuk rawatan. Kita nak derma some to the hospital, nombor satu, and nak buat untuk masyarakat as well, itu untuk perubatan. Tapi kita ada 300 kilo makanan, and we have pakaian, and we have some chocolates for the children. Kita ada 8 orang, alright. Kita ada tim kita is perubatan, the team, bukan rescue. Kita semua doktor dengan nurse yang datang. Kita dah rawat lebih kurang about 1,000 orang. That the whole group, kita dah lebih kurang 1,000 orang kita dah bagi rawatan. Tapi kita tengok masih banyak yang perlu. I think beratus ribu lah. Mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dari Malaysia misalnya. Ya. Itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Pak Menteri yang kami hormati, ingat Pak, Rasulullah SAW pernah menasihati kita dalam hadis yang berbunyi, La yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maksudnya Pak, berapapun yang dihadiahkan orang lain termasuk negara tetangga untuk saudara-saudara kita di Sumatera, itu harusnya diapresiasi, ucapkan terima kasih, bukan malah ngomong itu nggak seberapa. Walaupun kalau mereka mau pasti bisa lebih, cuma ya karena pemerintah kita sendiri kan yang membatasi. Dan pemerintah sebenarnya nggak perlu ngomong Pak, bahwa bantuannya lebih besar dari negara lain. Soalnya kan lucu juga kalau bantuan negara lain lebih gede daripada dana negara sendiri yang dialokasikan untuk masyarakat yang terkena bencana. Nah itu, heran. Ada, itu ya, save dan share biar mereka paham. Barakallahu fikum. Janganlah engkau. Kalaulah tak nak berterima kasih pun, berdiam diri dan bersyukur sajalah. Bantuan yang diberikan kami secara percuma tu kami tak minta bayaran daripada kamu pun. Bahkan kami bantu anda semua tak kala kami pun sendiri berhadapan dengan banjir yang besar. Bukan sahaja pihak swasta bantu negara kamu, bahkan Perdana Menteri Malaysia sendiri pun dah umumkan bantuan sebanyak RM500 untuk pelajar kamu yang terkesan dalam banjir di Malaysia. Rakyat di negara anda sendiri pun jelas berterima kasih pada kami. Bahkan mereka sendiri pun memsoalkan kelewatan bantuan anda yang terhadap mereka. Jadi sebagai wakil rakyat Malaysia, saya akan pertahankan imej negara saya. Kalaulah ada siapa-siapa yang berani kritik negara kami, mereka pun harus bersedia berhadapan dengan kritikan kami. Apapun tahniah kepada kerajaan dan juga rakyat Malaysia yang bertungkus lumus membantu warga Indonesia yang ditimpa bencana, dan kepada rakyat Indonesia kami mendoakan kesejahteraan kepada anda semua. Kami pun turut merasa kesulitan anda meskipun kami turut berhadapan kesulitan yang sama. Video ni khas untuk orang-orang Indonesia. Saya just nak bagi nasihat sikit kepada orang Indonesia. Tolong jangan undi ataupun vote pemimpin sekarang yang ada ni. Kerana pemimpin korang ni sekarang ni tak ada kepala otak. Otaknya tiada di sini, tiada. Saya jual perfume, saya nak ekspor perfume saya pergi ke Indonesia. Macam-macam kekangan, itulah, inilah. Saya faham. Alasan dia adalah untuk protect local product. Okey, kita faham. Tapi bila Malaysia pergi hantar bantuan pergi ke Aceh, itu pun nak dipersulitkan. Saya rasa otak pemimpin korang ni memang tak berfungsi. Otak tak ada. Kita ni cuba nak bantu orang-orang yang dalam kesusahan, nak hilangkan sedikit kesedihan diorang. Tapi nak kena cukai lah. Alasan dia pasal tidak diisytiharkan darurat nasional lagi. So saya harap orang-orang Indonesia gunakan akal fikiran korang. Next election, tolong jangan
vote pemimpin-pemimpin yang tak ada. Mendapat bantuan dari negara lain, padahal sebenarnya nggak seberapa dibanding dengan kemampuan kita lebih dari itu. Pak Tito Karnavian, anda ini ibaratkan lembu yang tercebur kali. Selepas kita tolong, bukan berterima kasih, malah menyeruduk orang yang menolong. Saya mewakili masyarakat Aceh yang ada di Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih, terutama sekali kepada Perdana Menteri Malaysia yang telah membantu masyarakat Aceh yang tengah kesusahan. Kami sangat berterima kasih sekecil apapun pemberian daripada Malaysia yang ingin membantu masyarakat Aceh yang tengah susah. Bagaimana kita ketahui di Aceh, saya baru pulang di Aceh, kita tengok ramai masyarakat Aceh yang tidak ada tempat tinggal, tak cukup makan minum. Kami harap Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia terus memberi sokongan kepada masyarakat Aceh yang tengah mengalami kesusahan. Kami harap lepas ini ramai lagi kawan-kawan yang ada di Malaysia yang ikut serta membantu saudara-saudara kami yang tengah mengalami kesusahan. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Perdana Menteri Malaysia dan juga rakyat Malaysia dan juga komuniti Aceh Malaysia. Ini dikatakan tak kerti bersyukur. Tak boleh menyenangkan, lagi menyusahkan. Rakyat kau sampai kemuluran kat sana tu. Ada yang berjalan aku tengok sampai 1 kilometer. Berjalan sebab apa? Nak dapatkan bantuan. Kalau kau dah cukup tolong doang, tak payah berjalan macam tu. Ini orang nak tolong, terima kasih tak ada, lagi tak seberapa lah, apa lah. Berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar. Yang kesiannya rakyat kau dengan perangai kau macam ni. Aku kadang-kadang tak faham lah. Terima kasih pun susah orang dah tolong. Bukannya orang minta balik duit kau. Nak bantu tu lagi nak kena cukai lah apa ke. Orang tolong pun bukan sebab apa. Sebab sifat kemanusiaan. Faham? Jadi gerak tu. Apa? Olah-olah. Peace, one love. Assalamualaikum. Macam mana kau boleh jadi pemimpin pun tak tahu. Jangan tambah luka orang Aceh. Itu dengar dari teman-teman di Aceh, dari Malaysia misalnya, ada ingin membantu saya, ingin membantu obat-obatan. Setelah dilihat obat, dikaji berapa banyak obat-obat yang dikirim, itu nilainya nggak sampai 1 miliar, lebih kurang 1 miliar. Ya kita kan negara kalau untuk 1 miliar kita cukup, kita punya anggaran yang jauh lebih besar daripada itu, yang kita deploy juga jauh lebih besar daripada itu. Bapak Tito Karnavian, mungkin Bapak Tito Karnavian salah anggap dengan bantuan, bekalan, obat-obatan dan sebagainya daripada Malaysia ke sana. Untuk tahuan Bapak Tito, bekalan, makan, obat-obatan yang dihantar ke sana bukan dengan tujuan untuk menyaingi pemerintah Indonesia, bukan untuk menyaingi tugasan daripada Bapak Tito. Kerana kami semua sudah tahu Bapak Tito adalah seorang yang tangkas, tegas dan berkesan dalam menanggapi tugas-tugasan dan tanggungjawab Bapak Tito sendiri. Oleh yang demikian adalah antaran bantuan semua ini adalah kerana tanggungjawab dan rasa concern daripada rakyat Malaysia. Teruskanlah bekerja kerana kami tahu Bapak Tito boleh untuk menanggapi keseluruhannya. Bapak Tito adalah menteri yang berkesan dalam menyelesaikan keperluan daripada saudara-saudara kami di Aceh. Aceh sedang berduka, jangan tambah luka orang Aceh dengan kenyataan-kenyataan.